Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin wa tawafana muslimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi dalam kajian kitab Hadis Arba'in Nawawiyah. Kali ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-24. Al-Hadisur Rabi'u wal Ishrun. An Abi Darin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbihi azza wa jalla. Annahu qala. Hadis dari Abi Darin Al-Ghifari. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbihi, yang diriwayatkan langsung dari Allah. Maka ini disebut dengan hadis qudsi. Apa bedanya hadis qudsi dengan hadis Nabi? Kalau hadis qudsi itu firman Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Quran, tetapi itu merupakan kalamullah. Ya, kekuatan hukum atau kekuatan dalil dia di bawahnya Quran, setelah itu baru hadis Nabi. Kalau hadis Rasulullah SAW itu berkaitan dengan ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrirun Nabi, yaitu diamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, annahu qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku Allah telah mengharamkan kedzaliman, maka jangan engkau melakukan kedzaliman. Nah, apa itu zalim? Zalim adalah wad'u syai' ala syai' fi ghairi mahalli. Itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sebaliknya zalim adalah adil. Jadi kalau adil itu wad'u syai' ala syai' fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka Al-Quran menyuruh kita agar kita berlaku adil, bukan berlaku zalim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, bersifat adil lah, karena adil itu akan mendekatkan kepada ketakwaan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kepada manusia supaya manusia itu amanah, dan setelah sudah amanah, wa idza hakamtum bainan nas, kalau menghukumi manusia, maka menghukumlah dengan cara yang adil. Inilah perintah Allah di dalam hadis qudsi. Dan Rasulullah pun menguatkan dalam hadisnya, lau anna Fatimah binta Muhammad qad saraqat laqattu yadah. Andai putriku Muhammad itu mencuri, maka aku sendirilah yang akan memotong tangannya. Inilah ibrah atau pelajaran yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sifat adil. Andai Fatimah putri Rasulullah itu mencuri, maka bukan orang lain yang langsung menghukumnya, tapi Rasul yang akan menghukumnya sendiri. Jadi dalam hukum itu tidak boleh pandang bulu, ya, karena kalau hukum itu pandang bulu, yang beruntung pasti banyak bulunya. Ya, maka hukum tidak boleh pandang bulu. Ya, kalau memang salah harus dikatakan salah, kalau memang benar harus dikatakan benar. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Kemudian lanjutannya, ya ibadi kullukum dolun ilaman hadaituhu fastahduni ahdikum. Kemudian Allah berfirman lagi, wahai hambaku, sesungguhnya kalian dulunya dalam keadaan sesat, kecuali kalau kalian aku berikan petunjuk. Maka fastahduni ahdikum, mintalah petunjuk kepadaku, pasti aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Maka setiap kali kita sholat, kita selalu membaca Fatihah, dan di salah satu ayat Al-Fatihah itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Kita disuruh untuk minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang hidayah itu milik Allah. Hidayah bukan milik manusia. Kemudian, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu dalam keadaan lapar. Jadi kalau kita nggak dikasih makan oleh Allah, lapar kita.
kecuali Allah lah yang mengenyangkan kalian. Maka fastatimuni ut'imkum. Makalah minta makan kepadaku, pasti aku akan memberikan makan kepadamu. Inilah jaminan-jaminan Allah terhadap kehidupan manusia. Ya. Allah menyuruh kita untuk ibadah, maka ketika kita mengikuti apa yang diminta oleh Allah, permintaan-permintaan kita pun akan ditunaikan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Aku Allah tidak minta makan. Aku Allah tidak minta rezeki. Karena Allah lah yang maha kaya. Dan Allah lah yang maha pemberi rezeki. Nah, kemudian, ya ibadi, kullukum arin. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu dalam keadaan telanjang. Ilaman kasautuhu, kecuali kalau orang aku sudah memberikan pakaian. Maka fastaksuni aksukum. Mintalah pakaian kepadaku, pasti akan memberikan pakaian kepadamu. Jamaah sekalian, ingat waktu kita lahir ke dunia dalam keadaan telanjang. Dan mati pun kita dalam keadaan telanjang. Itu artinya bahwa manusia itu tidak punya apa-apa. Manusia tidak memiliki apa-apa. Kecuali sesuatu yang hanya Allah titipkan kepada manusia. Jadi tidak ada yang hak milik dalam hidup ini. Semua hanya hak pakai saja. Milik sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan harta, jangankan jabatan, nyawa yang ada pada diri kita saja, itu hak miliknya Allah. Bukan milik kita. Maka suatu saat, nyawa kita pun akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, wa ana aghfiruz dzunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Kemudian Allah melanjutkan dengan hadis kudusinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu kalau selalu berbuat dosa di waktu malam, di waktu siang hari, maka pada saat itu pun aku akan selalu mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi artinya apa? Tidak boleh kita putus asa dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Andai dosa kita setiap hari kita lakukan, maka setiap hari itu pula Allah membuka pintu taubatnya. Andai dosa kita seperti ombak yang di lautan, maka ampunan Allah seperti debu yang ada di laut dan di pinggir lautan itu. Andai kita berdosa kepada Allah sebesar gunung, maka Allah akan siapkan 2 gunung untuk mengampuni dosa kita. Ketika ada orang berbuat dosa, maka Allah selalu mengharapkan hamba yang berdosa itu meminta ampun kepada Allah. Dan ketika hamba itu minta ampun kepada Allah, maka Allah sangat membuka pintu taubatnya untuk siapa saja yang mohon ampunan kepadanya. Maka di dalam Quran Allah sampaikan, Qul ya ibadi, Qul ya ibadi, ya. Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, jangan kalian la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis selanjutannya, ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'un. Wahai hambaku, andai kalian itu mau memberikan kerugian kepadaku, tidak mungkin kalian akan merugikan aku. Dan andai kalian memberikan manfaat untukku, kalian tidak akan bisa memberi manfaat untukku kecuali atas izin aku. Jadi artinya apa? Apa yang hari ini kita lakukan sebetulnya tidak akan memberikan keuntungan dan kerugian buat Allah. Keuntungan dan kerugian itu akan kembali kepada diri kita. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'a. Andai seluruh manusia, seluruh jin itu taat kepadaku, sama sekali enggak akan menaikkan derajatku. Sama sekali tidak akan menaikkan keuntungan kepadaku. Dan lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasa dalika mim mulki syai'a. Dan andai kata semua manusia, semua dari bangsa jin maksiat kepadaku sekalipun, tidak akan itu merugikan aku. Ya. Jadi artinya apa? Semua ibadah, semua dosa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri.
Jadi andai kata hari ini kita semuanya taat kepada Allah, maka ketaatan itu tidak akan menaikkan kerajaannya Allah. Dan andai kata semua orang itu mogok nggak mau taat, tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan Allah yang butuh manusia, tetapi manusia hakikatnya yang butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yang kusul mikhyatu ida udkhilal bahra. Wahai hambaku, andai semua manusia dari mulai awal manusia sampai akhir manusia, seluruh manusia dan jin itu kemudian meminta kaya, meminta rezeki, meminta ilmu kepadaku, aku akan berikan semua satu persatu. Dan itu tidak akan mengurangi apa yang ada pada diriku, kata Allah. Ya, andai aku memberikan kekayaan kepada semua makhluk, tidak akan mengurangi kekayaanku. Kalau aku berikan satu-satu orang itu kaya semuanya, itu nggak akan mengurangi kekayaanku. Seperti halnya jarum dimasukkan ke laut, maka ketika jarum itu diangkat dari laut, maka air yang menempel di jarum itu, itulah kekayaannya manusia. Dan lautan itulah kekayaanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita pernah merasa ya memiliki, ya, karena semuanya itu hakikatnya milik Allah. Ya. Kemudian, ya ibadi, innama hiya a'malukum ukhsiha lakum, summa ufikum iyaha, faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dalik, fala yalumanna illa nafsah. Kemudian hadis yang berikutnya, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal kalian, ya, ketika kalian beramal, maka akulah akan membalas amal itu. Maka faman wajada khairan, ketika seseorang itu bisa berbuat kebaikan, falyahmadillah, hendaklah orang itu memuji Allah. Jadi ketika kita bisa beribadah, jangan kita merasa seolah-olah kita itu telah beribadah karena kekuatan kita sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik, pujilah Allah. Karena Allah lah yang memudahkan kita untuk berbuat baik. Tapi ketika kita berbuat dosa, jangan salahkan Allah. Jadi ketika ada orang berbuat dosa, maka itu bukan kehendaknya Allah. Itu kesalahan dari diri manusia. Maka fala yalumanna illa nafsah, janganlah kalian itu mencaci maki kecuali salahkan mencaci maki terhadap diri sendiri. Nah, ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Ya, apa saja yang baik itu datangnya dari Allah. Dan ketika ada sesuatu yang enggak baik, itu pasti dari kecerobohan, dari kesalahan manusia sendiri. Rawahu Muslim, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang ke-25, An Abi Zarin Al-Ghifari radhiyallahu anhu aidan, anna unasan min ashabi Rasulillah qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-25 ini disampaikan dari Abi Azarin Al-Ghifari. Anna unasan min ashabi Rasulillah. Ada sebagian orang dari salah satu sahabat Rasul, qalu, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Maka orang-orang kaya di satu tempat akan penuh mendapatkan pahalanya. Yusalluna kama nusolli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan mereka orang-orang kaya bisa bersedekah dengan harta-hartanya. Qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Sementara kami ini bukan orang kaya. Kami tidak bisa bersedekah sebagaimana yang disedekahkan oleh orang kaya. Ini pertanyaan salah satu sahabat kepada Rasulullah. Seolah-olah itu iri dengan orang kaya. Karena kalau orang kaya, mereka sholat. Orang miskin juga sholat. Orang kaya berpuasa. Orang miskin juga bisa berpuasa.
Tapi ketika orang kaya bersedekah, orang miskin kan nggak bisa bersedekah. Kemudian sahabat ini bertanya sama Rasulullah, bagaimana kami bisa mendapatkan pahala sedekah sementara kami ini bukan orang kaya? Maka apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna bikuli tasbihatin sodakoh. Kalau memang orang tidak diberikan kekayaan oleh Allah, maka ternyata setiap tasbih yang dibaca orang-orang miskin itu akan bernilai sodakoh. Inilah keadilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak selamanya orang yang mendapatkan pahala sedekah itu hanya orang kaya saja. Orang miskin yang dia tidak memberikan sedekah karena memang tidak diberikan rezeki oleh Allah, ternyata sedekahnya itu bisa dengan membaca tasbih. Ya. Wa kulli takbiratin sedekah. Dan ternyata membaca takbir juga bisa berpahala sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Dan setiap membaca tahmid itu juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Dan setiap tahlil itu juga sedekah. Wa amrin bil ma'ruf sedekah. Wa nahyin 'anil munkarin sedekah. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu juga sedekah. Wa fi bid'i ahadikum sedekah. Dan di setiap anggota-anggota badan itu sebetulnya punya nilai sedekah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ternyata Allah sangat adil. Allah maha adil. Jadi tidak selamanya sedekah itu didapati pahalanya oleh orang-orang kaya saja. Orang miskin pun bisa sedekah. Tidak harus dengan uangnya. Dengan ucapan zikir, dengan ucapan tasbih, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, itu pun juga akan berpahala sedekah. Sama seperti ada riwayat yang lain, ada seorang istri yang dia merasa iri sama suaminya. Ini di zaman Rasulullah nih. Kenapa? Karena suaminya seorang tentara. Maka ketika terjadi peperangan, maka suami itu langsung pamitan sama istrinya. Wahai istriku, aku akan menuju ke tempat perang. Karena perang ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya. Maka seorang istri ngomong sama suaminya. Ya, kalau pakai bahasa kita, Mas, kok engkau yang berperang, kenapa harus engkau yang dapat pahala jihad? Kenapa engkau yang harus dapat pahala mati syahid? Terus kami perempuan bagaimana untuk mendapatkan pahala perang? Terus bagaimana kami bisa mendapatkan pahala syahid? Akhirnya kata suaminya, terus maksudmu apa? Ya aku juga kepingin perang. Aku juga kepingin maju di medan perang. Karena aku kepingin dapat pahala syahid, aku kepingin dapat pahala jihad. Maka akhirnya suaminya berkata kepada istrinya, saya harus bilang ke Rasulullah dulu. Ya, apakah boleh seorang perempuan itu maju di medan perang? Ternyata sampai di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan tidak perlu seorang istri harus maju di medan perang. Karena perang itu hanya diwajibkan untuk para lelaki muslim saja. Tetapi kalau seorang istri kepengen dapat pahala jihad, kepengen dapat pahala syahid, maka jihadnya istri nggak harus maju di medan perang. Tapi jihadnya seorang istri ada di rumah tangganya. Ketika istri menjadi istri yang baik buat suaminya, itu sama dengan jihad di jalan Allah. Ketika seorang istri menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya, maka itu pun juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keadilan Islam. Jadi tidak selamanya orang itu mendapatkan pahala dari apa yang dilakukannya, ya, tetapi seseorang akan mendapatkan pahala dari kadar kemampuannya. Nah, kalau orang kaya bisa bersedekah karena ada duitnya. Terus gimana orang miskin bisa bersedekah? Buat makan aja susah. Ternyata Allah memberikan pahala sedekah dari orang miskin. Tidak harus bersedekah dengan hartanya, tapi dengan zikirnya, dengan takbirnya, dengan membaca tahmidnya, itu pun bernilai sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami seorang suami mendatangi istri, apakah itu juga menjadi pahala buat kami? Apa jawab Rasulullah SAW? Ayati ahaduna syahwatahu wa takunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aitum law wadu'aha fi haram akana alaihi wizrun. Fakadzalika idza wadu'aha fil halal kana lahu ajrun. Ketika engkau mendatangi istrimu, maka
Karena istrimu adalah sesuatu yang halal bagimu, maka itu akan berpahala. Dan begitu juga ketika orang mendatangi syahwatnya bukan kepada istrinya, maka itu akan mendatangkan dosa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, betapa pahala itu sangat dekat dengan orang yang beriman. Betapa surga itu sangat dekat dengan orang yang beriman. Jadi karena semuanya, kalau kita niatkan ibadah kepada Allah, ternyata itu akan mendatangkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya tidak perlu kita mencari pahala harus ke tempat-tempat yang jauh, karena di rumah pun kita bisa mendatangkan pahala. Ya, di tempat kerja pun kita bisa mendatangkan pahala. Jadi pahala tidak harus selamanya di dalam masjid. Pahala tidak selamanya harus dengan kita melaksanakan sholat, bahkan kita bermasyarakat, bahkan kita dalam bekerja, itu pun bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu hadis Rasulullah, idza ra'aitumur rajula ila suqi wa huwa yamshi fisabilillah. Ada seorang laki-laki, seorang suami, dia bekerja, dia menuju ke tempat kerjanya, maka perjalanannya saja itu dihitung fisabilillah. Nah, jadi ibadah itu tidak selamanya hanya hubungan dengan ibadah-ibadah yang ritual saja. Tapi ternyata semua aktivitas yang kita niatkan karena Allah, itu pun akan bernilai ibadah. Inilah salah satu Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah, selalu memberikan pahala. Dari mana saja, tergantung dari niat kita, dan tergantung dari kesungguhan kita untuk mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, semoga ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.